Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahatul Jannah dengan NIM 0439337328. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kelayakan usaha dengan produk bola-bola susu Yummy. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu adalah deskripsi produk, 2 aspek pemasaran, 3 keuntungan perusahaan ke depannya, 4 umur usaha, 5 faktor teknis dan teknologi, 6 lingkungan pasar, 7 persaingan dengan kompetitor, 8 dampak faktor lingkungan, dan 9 faktor legal. Deskripsi produk. Bola-bola susu Yummy adalah produk olahan susu yang terbuat dari campuran susu dan tepung tapioka. Memiliki rasa yang manis dan lembut serta aroma susu yang khas, serta memiliki warna yang menarik. Sangat sesuai dengan selera anak-anak hingga dewasa yang menyukai makanan manis. Produk bola-bola susu memiliki kemasan yang beragam, yaitu 2 kemasan. Kemasan pertama adalah kemasan pouch dengan ukuran 100 dan 150 gram, dan kemasan tin wall dengan ukuran 250 gram. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bola-bola susu yaitu ada tepung tapioka, susu bubuk, susu kental manis, vanili, daun pandan, pewarna makanan, dan gula halus. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan bola-bola susu yaitu cukup sederhana, ada wajan anti lengket, spatula kayu, mangkuk plastik, timbangan digital, gelas ukur, piring plastik, wadah aluminium, dan capitan. Label produk. Di sini ada contoh label produk pada kemasan bola-bola susu, dan di sini pun ada contoh kemasan, yaitu ada 2 kemasan tin wall dan kemasan pouch. Aspek pemasaran. Bola-bola susu Yummy akan dipasarkan secara offline dengan promosi langsung ke keluarga, rekan kerja, dan teman, serta melakukan penjualan secara online dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp atau Instagram. Sejauh ini produksi hanya melalui PO atau pre-order, namun tidak memungkiri juga akan dipasarkan menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Strategi segmentasi. Demografis, anak-anak hingga dewasa yang menyukai makanan manis. Geografis, lingkungan rumah, lingkungan kampus, dan lingkungan kerja. Psikografis, anak-anak dan rekan kerja. Pemasarannya melalui media sosial dan WhatsApp. Strategi positioning produk. Bola-bola susu memiliki rasa manis, cocok untuk anak-anak, kaum milenial, dan dewasa yang menyukai camilan yang sedang hits. Strategi targeting produk. Anak-anak hingga dewasa yang menyukai cemilan manis. Strategi pemasaran produk bauran 4P. Yang pertama ada produk bola-bola susu yang terbuat dari susu tanpa penambahan pemanis berbahaya. Yang kedua ada price yang terdapat 3 kemasan, yaitu kemasan 100 gram dengan harga 10.000, kemasan 150 gram dengan harga 15.000, dan harga promo untuk kemasan 250 gram yaitu Rp20.000. Yang ketiga ada promosi, melalui media sosial dengan foto yang menarik dan memberikan promo spesial. Yang keempat ada flash, produk dapat dititipkan di kantin kampus. Selain itu, tempat produksi dekat dengan penyedia bahan baku. Di sini ada pemasaran produk. Produk bisa dipasarkan dari mulai anak-anak hingga dewasa, dan di sini bisa menemani saat bekerja juga. Keuntungan perusahaan ke depannya. Untuk modal pribadi yang tidak terlalu besar yaitu 120.000 dapat menghasilkan produk sebanyak 2,5 kilo bola-bola susu. Omset dalam penjualan bola-bola susu mencapai 230.000 dengan laba bersih yaitu 110.000. Keuntungan tersebut sudah termasuk dengan harga promo untuk kemasan 250 gram. Keuntungan kedepannya diharapkan dapat memperluas pemasaran hingga dapat menambah peralatan untuk pembuatan bola-bola susu. Umur usaha yang akan dijalankan di masa depan. Diharapkan bola-bola susu memiliki prospek yang panjang dan semakin berkembang ke depannya. Bukan hanya sebagai camilan dikala mengerjakan tugas, bekerja, tetapi juga dapat dikirimkan sebagai hampers saat Idul Fitri, Natal, dan hari besar lainnya. Faktor teknis dan teknologi ke depannya yang akan digunakan.
Di sini ada proses pembuatan bola-bola susu, yaitu mulai dari mencampurkan tepung tapioka, daun pandan, dan vanili, kemudian bahan tersebut disangrai dengan api kecil hingga matang, lalu dimatikan kompornya, kemudian ditambahkan susu bubuk, susu kental manis, dan air secukupnya. Kemudian adonan diuleni hingga kalis. Nah, setelah adonan yang dibuat sudah kalis, kemudian adonan dibagi rata dan ditambahkan pewarna makanan sesuai dengan keinginan. Lalu dibentuk bola-bola dan dibalurkan gula bubuk. Diamkan hingga agak mengeras dan kemas sesuai dengan ukuran. Di sini, konsumen dapat memilih varian rasa diinginkan sesuai dengan pesanan. Misalnya ketika konsumen ingin memilih rasa Milo, kita dapat membuatkan dengan rasa Milo, atau dengan varian warna yang disukai oleh konsumen, kita dapat membuatkan sesuai dengan pesanan. Selain itu, produksi menggunakan alat sederhana di rumah. Penerapan segel kemasan vakum juga perlu dikembangkan untuk menjaga originalitas produk dan perlu riset kembali. Apakah dengan segel vakum dapat menambah umur simpan bola-bola susu ini? Nah, sejauh ini untuk penyimpanan bola-bola susu disimpan di suhu ruang bisa sampai 1 minggu. Jika disimpan di dalam kulkas bisa mencapai 3-4 minggu. Lingkungan pasar yang potensial dekat dengan pemasok bahan baku sehingga mudah didapatkan. Targetnya, pengguna aktif media sosial, menargetkan anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan rumah, mahasiswa yang ada di lingkungan kampus, anak-anak hingga yang dewasa menyukai camilan manis dan kekinian. Untuk menarik pelanggan, dilakukan promo potongan harga dengan pemberian kemasan tertentu. Misalnya, untuk kemasan 250 gram, selain itu, kami selalu memberikan perbaikan varian rasa mutu sesuai dengan keinginan konsumen. Persaingan dengan kompetitor. Di sini dapat membuat label yang menarik pada kemasan. Contohnya seperti ini. Untuk selain itu, kita dapat membuat promo-promo spesial. Contohnya adalah dengan pembelian 250 gram dengan harga jual Rp25.000 menjadi Rp20.000. Dampak faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berdampak bagi terhadap usaha ini. Selain memberikan dukungan, juga partisipasi terhadap produk ini, seperti membantu proses promosi, juga melakukan pembelian bola-bola susu. Faktor legal yang diterapkan. Untuk saat ini, kemasan bola-bola susu sudah mencantumkan komposisi produk, neto, logo halal namun belum MUI, dan expired date. Namun, untuk selanjutnya, untuk mengembangkan usaha yang lebih luas, maka bola-bola susu harus memenuhi persyaratan atau peraturan pemerintah dalam hal mengurus izin dagang seperti BPOM, PIRT, halal MUI, dan lain-lain, sehingga bola susu memiliki target market yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.